Selamat siang. Tadi saya sudah perkenalkan, saya namanya Untung Mufreni Ahmad Yani. Betulan namanya sama dengan pengkhianat G30 SPKI. Betul kan? Betul kan? Nah. Satu lagi namanya Edi Yani. Jadi Edi Yani itu kalau Pak Sarwo ketemu kita, dia selalu bilang, pengkhianatnya namanya seperti kamu, yang memberantas G30 SPKI itu ada yang namanya Edi, Sarwo Edi. Jadi mungkin memang udah begitu jalannya, udah begitu. Pak Sarwo dengan Pak Yani sama-sama dari Purworejo dan mereka memang dekat sekali. Dari mulai muda sampai jadi tentara itu mereka terus itu dari Pak Sarwo. Tadi saya dengar juga rekonsiliasi Pak siapa dari ITB ya Pak ya, Bapak yang merekonsiliasi. Rekonsiliasi itu di kami Pak, di keluarga ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi ya itu emang pemikiran kita masing-masing. Kalau Ibu Amelia memang duduk di situ, kalau saya nggak bisa terima. Tapi anak-anak PKI buat saya bukan musuh sebetulnya. Asal jangan macam-macam kau. Nah itu aja. Kalau mereka macam-macam, ya kita bergerak. Bukan saya yang bergerak. Yang Islam banyak Pak di belakang kita. Yang rakyat yang masih tidak suka banyak. Makanya nggak usah macam-macam. Kalau Ibu Amelia ini bukan PKI aja Pak yang dikumpulin, anak-anak gerombolan. Di ITI. Pokoknya gerombolan lah yang pernah bergejolak itu di sini. Itu sama Ibu Amelia memang dekat. Tapi Ibu Amelia bukan sendiri, ada lagi Mas Agus, anaknya Pak Toyo. Letnan Jenderal. Sekarang dubes di Filipina. Nah, ada juga yang lain-lain. Jadi di kami memang tidak selalu sependapat. Perbedaan pasti ada. Kau boleh sana, aku juga ke sini. Tapi kita tidak saling membenci dan tidak saling menyalahkan. Ya udah itu urusan lo, ini urusan gua. Kan gitu. ID itu si Wan Bungsu teman saya. Iya. Itu dendamnya dia sama militer sampai sekarang tuh masih Iya. Karena dia ngerasa bahwa ya pandangan dia. Sedikit ya, saya pas duduk sama Katrin Panjaitan, datang si Iwan ini, langsung dia bilang, Bambang itu tidak ada mendidik lah saya. Karena dia berpendapat bahwa bapaknya dia dihabisi begitu aja tanpa diberi kesempatan untuk katakanlah. Nanti saya ngomong deh soal itu. Nah itu. Biar Pak Untung ceritain. Soal itu nanti. Ini makin seru nih jadinya, ya kan? Tapi saya cerita apa yang terjadi di sini jam 3:30 pagi. Ya 4:30, 4:30. Apa sih yang terjadi di sini? Saksi dong. Ya. Malam Bapak masih terima tamu Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur, sama satu kolonel duduk di situ. Kita di sini. Ya. Kalau anak-anak itu biasanya suka ngumpul. Tapi nggak di sini juga karena ada tamu atau teman-temannya Mbak Ruli dari atau kakak-kakak yang perempuan dari AMN waktu itu. AMN datang ke sini. Nah, terus setelah tamu itu pulang, Pak Yani masih ngasih pisang goreng. Pisang goreng untuk dibagi ke anak-anak AMN itu. Anak-anak AMN itu ngapain di sini? Karena tanggal 5 Oktober adalah hari Angkatan Perang. Jadi mereka ngumpul, putranya Pak Yani, putri Pak Yani itu kebanyakan. Ada 6, nah biasa. Datanglah mereka, namanya anak-anak muda kan. Salah satunya nyantol sama Ibu Ruli. Nah, salah satunya. Kalau Bang Taufik ini dari saya kecil udah tahu saya. Hari-hari di sini memang iya. Bang Taufik, Bang Oce, Mas Joko,
Enak sih 50 liter kok. Hah? Ya itu biasa lah, itu biasa. Suka ya kan. Itu biasa. Oke. Setelah selesai Bapak ngasih ini, Ibu juga pamitan karena mau ke Taman Suropati. Taman Suropati itu sekarang rumah Panglima TNI, Panglima TNI. Cuman nggak ada yang berani situ, Pak. Kecuali Pak Joko. Yang dari Angkatan Udara ya. Nah, cuman dia, Pak. Yang lain nggak ada. Maju aja. Kenapa? Gimana? Sip ya? Atau saya situ? Ya. Sini boleh, Bu? Pindah dulu. Udah? Ke apa namanya? Mungkin dia merasakan ya, kalau dia bisa terima. Kalau mungkin yang lain nggak enak di situ, ya kan? Apalagi di sini. Ini rumah punya Angkatan Darat, bukan punya kita. Nah, setelah Bapak tidak ada, harusnya kita keluar. Harusnya. Tapi setelah ditawarkan ke pengganti-penggantinya, nggak ada yang berani, Bu, di sini. Kebetulan. Iya, bukan kebetulan, karena ada pembunuhan kan. Nah, nggak ada yang berani. Mungkin terbayang-bayang aja kan. Kita pun juga di sini nggak lama. Kami pindah ke depan, rumah depan itu. Ini rumah dikembalikan, dikasih ke kami lagi, ke Ibu Yani dan keluarga. Kita kasih lagi ke Angkatan Darat. Lebih baik dibuat museum. Karena ini bukan kejadian yang kayak Sambo gitu, bukan. Lain, Bu, ini lebih nasional. Ini lebih nasional dan mungkin dunia juga tahu. Kalau Sambo kan Duren 3 aja. Hah? Jadi itu. Ya Sambo memang ada korbannya. Oke. Kemudian kami pindah ke depan sana. Nah, waktu setelah sebelum kejadian itu, setelah Bapak Ibu pamit untuk ke Taman Suropati, tirakatan istilahnya, Ibu berangkat dengan ajudan, dengan pengawal pribadi Bapak yang biasa melekat, dengan sahabatnya Ibu, Bu Tini, masih ada saudaranya, ponakannya ya, sama satu ponakannya. Berangkatlah ke sana, ke Taman Suropati. Kita, begitu Bapak jadi Menteri Panglima Angkatan Darat, dikasihlah rumah di sana, Pak, besar, yang di pojokan Taman Suropati itu. Nah, pojokan Taman Suropati, depannya Wapres. Sekarang. Nah, berangkatlah kita ke sana. Ini kembali lagi, sampai di sana 9 bulan kita cuma di situ. Ibu, Bapak nggak mau sana. Maunya itu di sini pindahnya. Di sana rumahnya besar, lapangan tenis ada. Buat main golf yang ya sendirian gitu, mukul-mukul ada. Teater, nonton film ada. Cuman setannya banyak, Pak. Nah, nggak betah di situ. Pindah lagi kita ke sini. Ya di sinilah temannya. Lebih anget. Nggak terlalu besar. Kamarnya cuma 3. Sampai Mbak Amelia aja sama Mbak Yuni tidurnya di belakang kan gitu. Nah, Mbak Ruli, Mbak Emi di kamar di sini, kita Mbak Jui, Mbak Nani, ya kadang-kadang siapa tidur di kamar itu. Saya, Edi, selalu tidur di kamar Bapak, berempat. Bapak, Ibu, saya, Edi. Selalu. Malam itu kita nggak tidur di situ. Enggak. Karena apa? Nggak ada Ibu. Nah, kalau ada Ibu ya ngempeng lah kita biasa situ kan. Nah, ngempeng kita. Ibu tengah, kita kanan kiri, baru Bapak kan gitu. Nggak kebagian, Bapaknya juga nggak kebagian. Bagiannya sama kita aja, saya sama Edi. Kalau Bamba udah mulai besar, ya nggak besar juga sih. Nah, tidur Ibu, Bapak, Ibu pamit, telepon berdering,
2-3 kali yang terima Mbak Ruli. Cuman nanya Bapak ada apa tidak. Cuman nanya itu aja. Terus Mbak Ruli bilang, jangan main-main ya, di rumahnya Menteri Panglima Angkatan Darat. Dulu zaman enggak. Habis itu cuman ketawa aja katanya. Karena yang terima Mbak Ruli, kebetulan yang paling besar, selalu menguasai telepon kan. Ya urutannya kan gitu. Aku nomor 2, terakhir. Nah udah. Udah selesai itu, datanglah Seni Cakrabirawa. Kami di rumah 8, pembantu perempuan 2, sama pengawal yang di luar, yang jaga. Nah pengawal yang biasa melekat sama bapak itu, suruh berangkat ke Taman Suropati, temenin ibu sana. Udah. Setengah 4, jam 4, masuklah mereka Pak. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Masuklah mereka. 4:30 lah. Masuk mereka, masuk dari pintu depan, nggak bisa. Karena dikunci. Akhirnya keliling dia. Di sini ada yang jaga, yang 12 orang itu dilucuti semua. Nah, yang datang juga dari batalionnya Silatif itu dan Cakrabirawa itu. Yang masuk ke dalam rumah itu Cakrabirawa. Nah, yang lain di luar. Yang di luar itu macam-macam. Ada yang dari Latif, ada Cakrabirawa, ada Pemuda Rakyat, ada Gerwaninya. Dari mana kita tahu? Rekonstruksi. Waktu rekonstruksi kan mereka dibawa sini. Ini kompleks sudah dikepung sebetulnya. Jadi yang datang tuh bukan 1 mobil atau 2 mobil. Pakai truk, pakai bus. 100, 200 orang mungkin lebih. Karena mereka keliling kan, dikeliling sini. Ini kompleks ini rumahnya tentara semua sebetulnya. Dengan pangkat paling tinggi ya kolonel lah. Paling tinggi Pak Yani, ada brigjen juga ada. Tapi ya setiap rumah dikepung. Jadi mereka cuma ngintip aja, kata mereka loh, kata mereka. Nah, yang bangun pertama Edi, adik saya. Adik saya Edi. Keluar dia nyari ibunya sama pembantu 1. Keluar dia nyari ibunya ke belakang. Maaf saya ngebelakangin ibu ya. Ke belakang. Temu Cakrabirawa. Yang masuk cuma 5 orang di sini. Tapi di belakang situ banyak. Berarti masuk ke samping ya? Samping ya. Iya, pokoknya dari belakang lah maksudnya. Oke. Yang sana nggak dikunci. Nah, nggak dikunci. Tapi kan ada yang jaga, jadi ngapain dikunci juga kan gitu. Sama juga garasi situ. Karena ada yang jaga ya, tiap pintu dijaga Pak. Tiap pintu. Sana 1, 2, 3. Masuklah Cakrabirawa, ketemulah sama Edi. Edi ditanya, Bapak ada? Ada. Tolong bangunin. Karena Bapak mau dipanggil presiden. Ini masih umur 6 tahun ini. 7 tahun dia. Saya 11 tahun. Udah, masuklah Edi. Dibanguninlah bapaknya. Aki ya, pegang. Pak, ada Cakrabirawa. Tahu kita Cakrabirawa. Tahu dia juga Cakrabirawa. Karena sering Cakrabirawa sini. Sabur pun ke sini. Omar Dhani pun ke sini. Siapa lagi tuh yang dari itu? Banyak kan yang ke sini. Aidit pun ke sini. Bandrio juga ke sini. Nah, tiap tamu-tamu itu datang, kebiasaan Pak Yani, manggil lah itu anak-anaknya yang 8 itu, berentet gitu kan. Baris. Nah, ini anak saya semua. Kenalin satu-satu dikenalin. Iya. Itu kebiasaan Pak Yani. Kalau Bu Ruli bilang kan tadi bisa sampai 8 kalau belum dapat laki, iya kan? Terus dikit. Padahal enggak Pak. Dulu kan banyak operasi Pak ya. Operasi dia berangkat ke luar. Berapa bulan? Ya pulang kan pasti mau ngapain lagi. Hah? Mendung di Purworejo Pak, di Purworejo, iya kan? Mendung, hujan, cuman Gak ada TV.
nggak ada TV, lampunya sentir, cuman bunyi krik gitu. Mau ngapain lagi? Nah, akhirnya keluarlah anaknya banyak jadinya. Jadi setiap operasi tentara itu kalau pulang istri pasti hamil Pak, pasti itu, pasti. Itu Pak, itu penyakit. Makanya kita lu banyak ya anaknya sekarang kan gitu. Nah, setelah bangun Bapak, Edi jalan duluan. Edi sembunyi aja di belakang, ada mesin jahit di situ, tapi sekarang udah nggak ada. Bapak kesini, saya juga kebetulan udah bangun. Saya tidur di sana, di kamar itu. Nah, terjadilah pertengkaran di balik jendela pintu ini. Apa yang terjadi di situ, dilukiskan di situ, itu yang lihat adalah Edi. Saya di belakang bar itu, di belakang situ. Tidak lebih tinggi dari itulah. Waktu itu saya, tidak lebih tinggi dari itu. Nah, setelah terjadi pertengkaran karena nggak sopan, ini kan prajurit Bu yang datang. Kopral Sersan itu yang datang. Itu caranya nggak baik. Caranya tidak baik. Jadi membentak, tidak usah ganti baju, tidak usah mandi. Iya, ini bintangnya 3 Bu, bukannya ecek-ecek kan 3 bintangnya. Ini yang iya. Dia bukan PKI, cuman dia dipakai oleh PKI, kan gitu. Dipakai. Siapa sih Cakrawirawa? Cakrawirawa itu ada angkatan daratnya, ada lautnya, ada polisinya, ada udaranya, 4 angkatan. Gabungan. Cuman malam itu ada satu kompi ya mungkin yang nggak salah ukurannya, yang nggak tahu di mana. Itu yang dibawa untung itu. Tidak tahu di mana, keliaran aja dia. Rupanya dia keliaran. Dia ada di Lubang Buaya, daerah Jakarta Timur sana. Dia di sana. Tapi memang hilang ini. Hilang. Dah. Begitu Bapak dengar tidak boleh ganti baju, tidak boleh segala macam, marahlah dia. Mau kau tahu apa prajurit? Dipukullah, itulah dia. Itu bukan gambar asal gambar, tidak. Itu yang lihat Edi. Saya di dalam. Nah, begitu Bapak masuk, memang senjatanya keambil, Bu. Cuma dikasih lagi. Kasih lagi. Bapak masuk tutup pintu. Begitu tutup pintu, itulah diberondong dia. Itulah dia ditembak di situ. Itu di situ. Jam berapa? Ya antara jam 4:30, Pak. Jam 2 lewat sini. Nah, coba Bapak jam 4 datangnya. Bisa berubah sejarah ya. Jam 4 bisa pas rutin. Ini kaca replika Pak, aslinya hancur udah. Nah, waktu habis kejadian masih ada, tapi buka tutup akhirnya ambrol juga. Tapi inilah yang kayak gini. Nah, Bapak jatuh, saya coba mau meluk. Jatuh dia, mau meluk, tidak boleh. Ini suara tembakan Bu, namanya diberondong di dalam rumah. Jam 5, jam setengah 5 pagi, itu kan kenceng banget tuh. Kenceng sekali. Mbak Amelia aja yang di belakang dengar. Ya kan? Nah, apalagi yang di dalam. Nah, yang di dalam tuh bangun semua. Mbak Ruli, Mbak Emi, Mbak Jui, Mbak Nani. Bangun semua. Nah, karena nggak boleh saya lari ke kamar. Saya lari ke kamar, Mbak Jui yang keluar. Mbak Jui bilang, ada apa tuh? Bilang, itu Bapak ditembak. Akhirnya kita keluar semua. Begitu kita keluar, ini cepet Bu ininya, bukan lambat gitu, tidak. Peganglah kakinya. Kaki 2 kiri kanan, pegang, langsung diseret. Seret terus ke belakang sampai depan pintu situ. Ditaruhlah di pinggir jalan dulu. Nah, habis itu baru dilempar ke atas. Kami yang dari belakang ngikutin nih, ngejar. Begitu sampai pintu belakang sana, Cakrawirawa 1 sudah berdiri
dengan senjata. Ya, siapa yang keluar saya tembak. Ya, akhirnya kita ya paling besar Mbak Ruli 17 tahun. Kita ngapain? Ya duduk ngumpul sini. Di situ di belakang. Ya cuma nangis saja. Nggak lama kemudian datanglah ibu dengan rombongannya. Ibu datang. Kenapa non pagi-pagi kok udah pada bangun? Iya kan? Mbak langsung. Mbak Nini ini sebelum waktu kita ke belakang sana, dia mau keluar pun pintunya dipegangin sama Cakrabirawa. Banyak orang soal. Tarik gitu. Nah, tapi begitu ada peluit, tanda mereka ini, bubar tuh mereka, berangkat Jadi semua. kita berdesakan sama mereka. Banyak. Jadi memang yang ke dalam 5 orang, yang di belakang itu banyak. Udah. Setelah ibu datang, ibu cuman ada apa non gitu. Ada apa non gitu kan. Kok udah pada bangun? Terus kasih tahu sama kita. Bapak ditembak, bapak dibawa. Cari kemana? Iya kan? Ajudan dimarahin, cari sampai ketemu. Nggak tahu kemana. Tadi larinya kemana? Mbak ini bilang tadi arahnya pasar rumput itu. Iya. Nggak ngerti kita di mana. Nggak ngerti. Nggak tahu. Namanya lubang buaya kapan kita pernah ke sana? Iya kan? Nggak. Udah. Ada ibu. Hah? Nah, pingsan. Mbak kamar, ya kan? Iya. Terus lihat darah di sini. Darahnya nggak genang Pak di sini. Terus diambil sama ibu, diusap mukanya. Ini karena dia nggak ketemu. Yang biasanya tidur sama-sama, malam ini dia pergi, bapak masih sehat walafiat, nggak ada sakitnya bu, nggak ada, masih sehat walafiat. Dah, usap mukanya. Dia masuk lagi ke dalam kamar. Dia ambil baju bapak yang terakhir, yang ada tamu itu baju terakhir warnanya putih, itu diusap di darahnya, digulung sama dia, dibungkus koran, disimpan, dibawa kemana-mana, ibu pergi, dibawa kemana-mana. Kalau tidur taruh di atasnya, sampai kayak gitu. Ya itu dia nyesal karena dia nggak di rumah. Tapi kalau ada ibu di rumah, nggak tahu juga kita kayak gimana. Memang udah jalannya begitu. Baik. Bu Aminah itu senang sama bapak loh. Nah, kan. Iya. Ya gitulah. Akhirnya kita diungsikan. Setelah berapa hari kita diungsikan, langsung ke Pasar Minggu, ke rumahnya kalau udah Brigjen apa ya? Kolonel ya? Kolonel Mariadi, Pasar Minggu. Namanya Pasar Minggu bukan Pasar Minggu kayak sekarang, hutan. Sekarang Kemang tuh. Sekarang Kemang, daerah Kemang. Masuk Kemang, tapi dulu masih Pasar Minggu. Iyalah mungkin dari situ. Belum ada, Kemang belum ada. Masih tanah itunya kok. Pohon masih segede-gede apa ya enggak? Udah situ pulang kita ke sini berapa hari? Tanggal 4 mau nerusin. Nah? Ingat gua. Pulang sih Tanggal 4. Nah, ini mungkin cerita. Ya udah kamu cerita nanti ini. Enggak, yang di dalam kamar itu kan ini tahu. Enggak, jadi Nah, kita nanti saya ini aja, selang-seling aja ya. Nah, Ibu Amelia. Di sini. tanggal 3 Oktober